Shalom, bertemu kembali dalam program Alkitab Menjawab. Dan kita berada di episode yang kelima. Nah, apa kamu rasa soalan hari ini yang kita mau jawab? Satu pertanyaan yang begitu menarik yang kita temukan di dalam zaman kita sekarang. Mengapa ada begitu banyak denominasi? Ya, jika mereka semua mengaku bahwa mereka mengikuti Yesus. Dan bagaimana kita benar-benar mau memastikan mana satu yang benar? Saya percaya soalan-soalan seperti ini terlintas dalam pikiran kamu. Bahkan juga terlintas dalam pikiran saya. Dan kita bersyukur karena Alkitab membantu kita. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, kami sekali lagi mau belajar firman Tuhan hari ini. Bantu kami Tuhan, urapi hamba, sehingga setiap message yang hamba ingin kongsi sesuai dan menurut kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga bersama-sama dengan para penonton, sehingga mereka juga diberkati. Biarlah Roh Kudus-Mu juga bersama-sama dengan mereka saat mereka belajar bersama-sama dengan hamba. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mengapa ada begitu banyak denominasi jika mereka semua mengaku mengikuti Yesus? Kalau kita lihat dalam buku Yesaya 4 ayat 1, pada waktu itu 7 orang wanita akan memegang seorang laki-laki dan berkata, "Izinkanlah kami mengaku engkau sebagai suami, supaya kami tidak menanggung malu karena tidak menikah. Makanan dan pakaian dapat kami tanggung sendiri." Nah, ini mengingatkan saya saudara-saudari bagaimana kebenaran dibandingkan dengan apa? Makanan atau roti. Nah, dalam Yohanes 6 ayat 35, pakaian adalah simbol kebenaran. Juga dilihat dalam Wahyu 19 ayat 8. Berapa banyak gereja yang menyebut diri mereka dengan nama Kristen tetapi tidak menjunjung roti kebenaran dan mengajar untuk mengenakan jubah kebenaran Kristus. Gereja Tuhan didefinisikan oleh Rasul Paulus sebagai tiang kebenaran, saudara-saudari. Ia menulis kepada Timotius tentang bagaimana orang-orang harus bertingkah laku sendiri di dalam rumah Allah, yaitu gereja dari Allah yang hidup, tiang dan dasar kebenaran. 1 Timotius 3 ayat 15. Jika sebuah denominasi tidak mengajarkan kebenaran itu, maka itu bukanlah gereja milik Tuhan. Daniel, dia meramalkan bahwa akan tiba saatnya satu kekuatan agama akan mencampakkan kebenaran ke tanah. Daniel 8 ayat 12. Paulus memperingatkan, janganlah ada orang yang menipu Anda dengan cara apapun, karena hari itu tidak akan datang kecuali kemurtadan datang lebih dahulu dan manusia berdosa dinyatakan. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3, kita harus berharap akan ada gereja palsu yang tidak mengajar kebenaran dari kitab suci, tetapi mengajarkan ataupun mengajar sebagai doktrin perintah-perintah manusia. Matius 15 ayat 9. Jika tidak, mengapa Paulus mendorong kita untuk menguji segala sesuatu, berpegang teguh apa yang baik dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Nah, kita lihat bahwa kitab Wahyu berbicara mengenai gereja akhir zaman, kan? Tuhan memberi kita petunjuk untuk mengetahui apakah satu denominasi itu benar-benar mengikuti Tuhan ataupun tidak. Mengenai orang-orang yang tersisa ini, Rasul Yohanes menulis, naga itu marah kepada perempuan itu dan dia pergi berperang dengan keturunannya yang lain, yang mentaati perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian mengenai Yesus. Wahyu 12 ayat 17. Gereja Tuhan yang benar berdiri di atas kebenaran Alkitab. Nah, bagaimana kita tahu dengan pasti
mana satu agama yang benar? Satu persoalan lagi. Alkitab menjawab, ada banyak agama di luar sana, saudara-saudari. Dengan asumsi kita percaya pada Alkitab, kita telah menerima kekristenan. Tetapi bagaimana kita tahu gereja mana yang benar? Bagaimanapun ada banyak denominasi. Cukupkah hanya tahu mengenai Alkitab, kita tahu mana gereja yang benar? Ada banyak gereja yang baik. Dan saya percaya ada orang Kristen yang baik di setiap gereja. Nah, mungkin juga orang yang selamat itu nanti adalah orang-orang yang bukan daripada denominasi saya. Tetapi itu tidak berarti bahwa saya percaya setiap gereja adalah benar. Saya juga percaya hanya ada satu kebenaran, ya. Dan itulah yang harus menjadi dasar keputusan kamu dan saya. Sekali lagi, ada orang Kristen yang mengasihi Tuhan dan mengikuti terang yang mereka miliki dalam setiap keadaan. Di dalam memilih gereja, harus selalu ada pencarian mengenai kebenaran yang berkelanjutan. Dan Alkitab perlu menjadi dasarnya. Di dalam Wahyu 12, kamu membaca tentang mempelai wanita Kristus dan Alkitab. Ya, dia dicantumkan dengan beberapa kriteria. Itu memberikan identifikasi beberapa karakteristik penting daripada gereja Tuhan di zaman akhir. Kita lihat bahwa ciri yang paling menonjol ditemukan di dalam ayat terakhir daripada pasal itu. Ayat itu mengatakan bahwa naga yang melambangkan iblis sedang marah kepada wanita itu. Nah, kita tahu wanita ini adalah pengantin perempuan Kristus. Dia mewakili gereja Tuhan. Dia berpakaian dengan cahaya. Nah, ingat bahwa Yesus berkata kepada para pengikutnya, kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat yang keempat. Lebih jauh lagi, baik dalam perjanjian lama dan baru, wanita adalah simbol umat Tuhan. Pada waktu kitab suci berlanjutan, naga itu pergi berperang dengan keturunannya yang lain, ayat yang ke-17. Nah, sekarang inilah karakteristik mereka, yaitu orang-orang ini mematuhi perintah-perintah Allah dengan memiliki kesaksian mengenai Yesus Kristus. Alkitab menjelaskan ayat yang terakhir itu, kalimat terakhir. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat, Wahyu 19 ayat 10. Jadi dua karakteristik yang menonjol dari umat Tuhan di akhir zaman adalah mereka yang mentaati 10 perintah Tuhan dan yang memiliki roh nubuat. Nah, jadi kalau kita bertanya kembali, ulang kembali soalan tadi. Mengapa begitu banyak denominasi jika mereka semua mengikuti Yesus? Kita sudah mempelajarinya. Dan bagaimana kita tahu dengan pasti mana satu agama yang benar? Alkitab memberikan jawaban. Mereka yang mentaati hukum 10 perintah dan yang memiliki kesaksian mengenai Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Yesus, untuk mencari kebenaran, mana satu gereja yang benar, denominasi yang benar, tidak hanya berlaku sekali. Maksud saya di sini, tidak hanya kamu belajar satu hari. Kita perlu belajar terus-menerus. Dan dengan belajar terus-menerus, pencarian terus-menerus, kita akan menemukan mana denominasi yang benar-benar mengajarkan firman Tuhan. Saya mau mengajak kamu semua, para penonton di mana saja Anda berada. Jangan pernah berhenti untuk belajar firman Tuhan. Jangan pernah berhenti. Teruskan belajar firman Tuhan. Teruskan mendalami firman Tuhan. Ini cabaran saya kepada saudara dan saudari. Terutamanya di dalam zaman kita sekarang, zaman yang penuh dengan cabaran. Ingat, Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan orang-orang yang benar-benar
mencari kebenaran. Saya berdoa supaya saudara-saudari tetap setia di dalam kebenaran yang ditemukan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ajar kami Tuhan untuk terus setia di dalam kebenaran yang kami temukan. Ajar kami untuk terus belajar firman-Mu Tuhan, supaya kami terus teguh di dalam kebenaran ini. Iblis tidak suka dengan keputusan kami. Iblis tidak suka dengan apa yang kami temukan. Oleh itu Tuhan, lindungi kami dengan sayap-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seperti biasa saudara-saudari, kalau kamu mempunyai soalan, jangan malu, jangan segan untuk hantar soalan kepada kami di hopetv.asia, ataupun boleh juga kamu hantar soalan di Facebook kami, yaitu Hope Channel Asia Tenggara. Tuhan memberkati, jumpa lagi.